Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya, kali ini kita memperkenalkan sosiologi sebagai ilmu sebagai bahan pertama dari materi sosiologi di kelas 10 semester 1. Apa yang akan dibahas kali ini dalam pertemuan pertama pada pembelajaran sosiologi di kelas 10 SMA ini adalah tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial dengan bahasan pokoknya yaitu sejarah, ciri, dan perspektif dari sosiologi. Para pembelajar sekalian, bagi Anda yang sudah pernah belajar mungkin di sekolah menengah pertama, yang sudah pernah berkenalan tentang sosiologi, mungkin tidak asing lagi ya materi sosiologi. Dan bagi yang baru pertama kali, mari bersama kita akan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan sosiologi. Sosiologi bukanlah sesuatu yang asing bagi kita semuanya, karena sosiologi ada di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Ya, kita di dalam masyarakat, bagaimana kita punya peran ya di keluarga kita sebagai anak, mungkin sebagai kakak, mungkin sebagai om ya. Kemudian kalian mungkin di masyarakat memiliki komunitas-komunitas, kemudian kalian di dalam masyarakat sering melihat gejala-gejala sosial atau fenomena ya dalam masyarakat, bagaimana terjadi sebuah konflik dalam masyarakat, ada masalah-masalah sosial yang ada, atau juga kemajuan-kemajuan dalam kehidupan di dalam masyarakat, dan segala hal yang kalian lihat dalam perubahan-perubahannya itu adalah bagian-bagian dari apa yang kita kenal sebagai sosiologi. Ya, mengapa tentunya sangat menarik kita akan membahas sosiologi ini, para pembelajar sekalian, sebagai masyarakat yang tentu kita nanti kalian diharapkan berdedikasi kepada masyarakat banyak, kepada bangsa dan negara. Tentu sangat perlu sekali menyiapkan bekal kita untuk bisa kalian bagaimana bermanfaat bagi masyarakat. Ya, bagaimana caranya kita bisa bermanfaat dalam masyarakat? Tentu kita harus menyelami dulu bagaimana masyarakat itu sendiri. Nah, para pembelajar sekalian, dalam pertemuan yang pertama ini, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita ini? Nah, tentunya kita akan melihat dari kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh kalian semuanya. Ayo kita bersama melihat kompetensi dasar dari pembelajaran pertama kita ini. Nah, kemampuan atau kompetensi dasar yang diharapkan yang pertama dalam KD 31 dalam pengetahuan, yaitu diharapkan kalian dapat memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, di dalam KD 41 yaitu keterampilannya dapat menalar suatu gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis. Nah, apa tujuan pembelajaran pertama kita ini? Yaitu melalui pengamatan, literasi, diskusi, diharapkan siswa dapat menjelaskan sejarah munculnya sosiologi, mengidentifikasi ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu, dan dapat menganalisis perspektif sosiologi, serta dapat menggunakan pemahaman tentang sosiologi sebagai ilmu dengan sikap ingin tahu, peduli, bekerja sama, dan dapat bertanggung jawab. Nah, baik para pembelajar, kita lanjutkan saja setelah kita tadi paling tidak sudah mulai ya memahami, oh ya berarti yang namanya sosiologi itu berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan masyarakat di sekitar kita ya, berkaitan dengan apa yang hubungan-hubungan yang berkaitan dengan timbal balik ya, hubungan timbal balik saling berpengaruh, apa yang ada terjadi dalam masyarakat dan kejadian-kejadian peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku
dalam masyarakat. Nah, kita lihat yuk, kita tinjau bahasan dari para ahli. Siapa tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang konsep sosiologi yang akan memperdalam hasanah kita tentang pemahaman apa itu sosiologi. Ya, secara etimologis sosiologi disebutkan oleh tokoh kita yang pertama kali menyumbangkan konsep dasar sosiologi, yaitu Auguste Comte. Ini berasal dari dua kata, yaitu socius dan logos, dari bahasa Latin, yaitu yang artinya teman dan kawan. Sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya kata atau berbicara. Jadi kalau kita padukan, socius dan logos itu adalah artinya teman, ya, berbicara tentang teman atau berbicara tentang kawan. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu tentang berbicara tentang teman tentu yang kita dapatkan adalah diterjemahkan sebagai sosiologi, sebagai ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat, atau konsep, ya, tentang masyarakat atau fenomena sosial, atau disebut dengan sosial dinamis. Nah, para pembelajar, tokoh kita yang pertama ini yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia, Auguste Comte, ini lahir di Prancis, ya, pada tahun 1708, ya. Kemudian tokoh inilah yang pertama kali menyumbangkan konsep dasar sosiologi, di mana sosiologi ini dikaji secara ilmiah, ya, berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan sesuatu yang dapat diteliti, ya, sehingga sosiologi itu bisa diteliti seperti juga ilmu pengetahuan alam. Inilah yang dikenal pengkajian ilmu masyarakat secara ilmiah yang nanti dikenal dengan istilah positivis, ya. Nah, bagaimana kemudian akhirnya dari penelitian yang dilakukannya, Auguste Comte menyatakan bahwa perkembangan dari masyarakat ini ada di dalam 3 tahap, yaitu tahap teologis, 2 tahap metafisis, dan tahap positifis, ya, dalam kajian pengembangan dan penelitiannya. Nah, dalam tahap teologis ini dikatakan bahwa masyarakat itu pada awalnya menyatakan bahwa apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu di luar dari kemampuannya, atau masyarakat itu dipengaruhi selalu oleh hal-hal yang bersifat supranatural, sesuatu yang ada kekuatan besar, benda-benda ini memiliki kekuatan yang ada di luar dari kemampuan manusia itu sendiri, yang disebut dengan supranatural, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini pertengahan, ya, yaitu tahap metafisis, ya. Ini adalah perpaduan di antara konsep supranatural tadi dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada alam, ya. Ini konsep yang pertengahan atau konsep yang kedua. Jadi selain daripada kekuatan yang berada di luar kemampuan dirinya, juga berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang mungkin ada di dalam alam itu sendiri, ya. Nah, seperti itu. Kemudian konsep yang ketiga inilah bahwa masyarakat itu sendiri sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya, maka ini perlu adanya penelitian-penelitian dan pengembangan secara ilmiah bagaimana kemudian masyarakat itu bisa berkembang, ya, mengembangkan dirinya dan bisa akhirnya memiliki pengaruh di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, dan ini perlu kajian secara ilmiah, ya. Jadi mulai dari tahap yang abstrak di sini, fiktif, ya, fiktif. Di sini kemudian maksudnya ini tahap yang fiktif, fiksi, ya, sesuatu yang di luar kemampuan dari dirinya. Kemudian ini tahap yang abstrak, metafisis, dan kemudian
Yang berikutnya adalah tahap positivis atau tahap ilmiah, di mana segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat itu bisa dikaji, diteliti secara ilmiah, ya. Ini adalah sumbangan besar dari Bapak Sosiologi Dunia, yaitu Auguste Comte, ya. Jadi menyumbangkan konsep dasar yang pertama kali tentang pengkajian masyarakat secara ilmiah, gitu. Yang kedua, tokoh Max Weber. Nah, Max Weber menyatakan bahwa ilmu sosiologi itu berhubungan dengan pemahaman terhadap tindakan-tindakan sosial dan sekaligus berhubungan dengan suatu penjelasan kausal, timbal balik ya, mengenai arah, tujuan, dan konsekuensi dari tindakan sosial itu sendiri. Tentunya kita akan bertanya apa itu tindakan sosial, ya. Jadi kita awali dengan istilah tindakan itu sendiri, ya. Tindakan itu adalah semua perilaku yang dilakukan oleh individu atau manusia untuk mencapai tujuan. Nah, tindakan itu sendiri ada yang bersifat individual, yang bisa diartikan oleh diri pribadi individu itu sendiri secara subjektif, dan ada tindakan sosial atau tindakan objektif, tindakan yang bisa dimaknai oleh orang lain, karena tindakan yang dilakukan ini memperhatikan keberadaan orang lain, sehingga ini bersifat hubungan timbal balik, akan memperhatikan bagaimana arah, bagaimana tujuan dari tindakan itu, dan akhirnya punya konsekuensi terhadap dari tindakan itu sendiri. Inilah yang disebut dengan tindakan sosial. Jadi inilah pemaknaannya dari sosiologi, ya, sebagai tindakan sosial. Ya. Berikutnya adalah konsep yang diberikan oleh tokoh yang ketiga yang akan kita jabarkan. Ini adalah Emil Durkheim. Apa sumbangan beliau tentang sosiologi? Ya, jadi Emil Durkheim ini adalah tokoh yang memberi sumbangan secara lebih spesifik tentang konsep sosiologi, tentang fakta sosial, bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial. Nah, selanjutnya tokoh ini menjelaskan bahwa fakta sosial sangat berbeda dengan fakta individual. Fakta sosial bukanlah fakta individual, tapi fakta sosial merupakan bagian dari objek kajian sosiologi. Jadi apa yang dimaksud dengan fakta sosial itu sendiri? Para pembelajar, kita pernah bagaimana bertindak, kita pernah berpikir, ya, kemudian kita pernah merasa sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ingin berpikir, ingin bertindak. Nah, menurut Emil Durkheim, segala sesuatu, cara berpikir kita atau cara bertindak kita, ya, yang berada, ya, yang ada di luar individu dan bersifat memaksa dan bersifat umum, itulah yang disebut dengan fakta sosial. Apa yang bersifat memaksa secara umum ini? Nah, ini bisa secara abstrak itu digambarkan, misalnya produk hukum, kemudian adanya struktur sosial, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, ya, norma, bahasa, agama, ya, dan tatanan kehidupan yang lain, ya. Ya, jadi yang memaksa atau memberi kekuasaan, ya, untuk bagaimana akhirnya seorang individu atau masyarakat itu bertindak. Bagaimana para pembelajar, apakah sudah dipahami? Ya, jadi bisa kita gambarkan konsepnya Emil Durkheim itu dengan contoh. Jadi misalnya bagaimana? Misalnya di suatu masyarakat, misalnya kita diundang di dalam suatu pesta tertentu, ya kan? Seringkali kita di situ dalam undangan diikutsertakan bahwa kita diinginkan, diharapkan menggunakan dress code misalnya dengan warna A atau warna B, misalnya merah, putih atau biru begitu. Nah, hal yang akhirnya pada dasarnya karena undangan tersebut kita
terpaksa menggunakan dress code yang diinginkan dalam undangan tersebut. Nah, apa yang kita lakukan itu tindakan kita, ya kan? Menggunakan dress code dengan warna-warna yang sesuai atau model yang sesuai yang diinginkan dalam undangan, itulah yang disebut dengan fakta sosial. Jadi sesuatu yang berada di luar kita yang membuat kita, memaksa kita untuk bertindak, berpikir ya, atau bertindak tadi menggunakan dress code tadi. Nah, bisa dipahami para pembelajar sekalian? Ya, jadi itulah contoh sederhananya dari konsep tokoh kita Emil Durkheim. Jadi bisa banyak lagi berupa hukum, struktur sosial, atau kebiasaan-kebiasaan yang lain ya. Contohnya juga bisa aja aturan hukum berlalu lintas. Bagaimana kita kalau di lampu hijau, lampu merah, ada aturan-aturan yang memaksa kita bahwa di lampu merah kita harus berhenti, ya di lampu hijau kita baru harus terus jalan. Nah, inilah yang disebut dengan fakta sosial, sesuai apa yang dikenal oleh Emil Durkheim. Ya, berikutnya kita akan kaji kembali dari tokoh yang lain apa yang dimaksud dengan sosiologi. Nah, kali ini adalah tokoh kita Pitirim Sorokin. Apa menurut Pitirim Sorokin ini? Sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang pengaruh dan hubungan timbal balik. Nah, ini ada 3 konsep ya para belajar, sambil kalian membacanya, memahami dalam slide ini bahwa 3 konsep itu apa? Yaitu yang pertama, konsep pertama itu menurut Pitirim Sorokin, sosiologi itu adalah ilmu yang menghubungkan antara satu gejala sosial dengan gejala sosial yang lain. Sebagai contoh ya, gejala sosial yang satu dengan gejala sosial yang lain. Misalnya di dalam aktivitas ekonomi, jual beli ya, konsumsi. Nah, di dalam aturan ekonomi jual beli ini tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Dalam jual beli itu ada aturan misalnya tentang bagaimana pembayaran ya. Jadi alat tukar yang digunakan ya. Nah, alat tukar yang digunakan itu harus adalah produk-produk yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang di mana diberlakukan, misalnya alat tukar yang boleh, yang sesuai, yang diberlakukan di sebuah masyarakat. Nah, ini artinya ada hubungan ya, timbal balik antara gejala ya, satu gejala dengan gejala yang lain. Nah, di sini dicontohkan antara gejala ekonomi dengan gejala keluarga, dengan gejala moral ya. Contohnya seperti itu bisa kalian kembangkan ya. Apa itu contoh-contohnya? Bagaimana gejala ekonomi bertimbal balik juga ya dengan gejala-gejala sosial yang lain. Gejala keluarga berhubungan dengan gejala-gejala moral, misalnya aturan bagaimana dalam keluarga diajarkan tentang sopan santun, diajarkan tentang bagaimana bertindak dan bersikap. Ya, kemudian yang konsep yang kedua adalah sosiologi juga menurut Pitirim Sorokin adalah hubungan timbal balik antara ilmu yang mempelajari ya, antara gejala sosial dengan gejala non sosial, begitu ya. Misalnya bagaimana? Misalnya kita bisa melihat bagaimana di suatu masyarakat mereka membangun rumah tahan gempa misalnya. Ini adalah ada hubungan antara apa yang terjadi dalam gejala-gejala masyarakat membentuk kebudayaan dengan membangun arsitektur rumah tahan gempa dengan kenapa mereka membangun rumah tahan gempa, karena mereka memiliki hubungan dengan alam. Mereka tahu alam yang mereka hadapi adalah suatu kondisi yang mungkin rawan dengan gempa ya. Kemudian yang ketiga, konsep ketiga dari Pitirim Sorokin ini, sosiologi itu apa? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial ya. Sebagaimana kita pahami, nanti kalian pelajari lebih dalam, gejala sosial itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang saling mempengaruhi ya. Nah, ciri-ciri umum apa yang bisa kita temui ya
berarti tergantung dari apa tindakan-tindakan atau perilaku manusia yang atau masyarakat yang terjadi, ya. Bagaimana misalnya dari gejala-gejala yang kita bisa lihat dari perilaku masyarakat kota, bagaimana ciri-ciri dari suatu masyarakat desa, bagaimana ciri-ciri dari kelompok remaja, bagaimana ciri-ciri dari satu komunitas-komunitas tertentu. Nah, itu adalah hal-hal yang akan dibahas oleh sosiologi menurut konsepnya Pitirim Sorkin. Jadi ada 3 konsep tadi ya. Nah, kemudian kita kaji berikutnya dari konsep Hasan Sadli. Menurut beliau, ini tokoh sosiolog dari Indonesia, bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama dalam masyarakat, ya, menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, ya, cara terbentuknya, tumbuh, lalu berubahnya perserikatan hidup serta kepercayaan. Jadi itulah yang dikaji oleh sosiologi, bagaimana sebuah masyarakat itu bisa berkembang, ya, kemudian terbentuknya perkumpulan-perkumpulan, ya, kemudian bagaimana mereka bisa hidup bersama dalam komunitas-komunitas tertentu, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang dikaji oleh sosiologi dalam konsepnya Hasan Sadli. Kemudian tokoh yang terakhir yang akan kita contohkan dalam apa itu sosiologi oleh para tokoh adalah dari C.H. Coley. Di sini beliau terkenal dengan teori cermin, ya, Looking Glass Self, ya. Looking Glass Self ini menceritakan, mendefinisikan sebagai the self he sees reflective in the behavior of other. Jadi di sini individu maupun masyarakat bukan merupakan 2 realitas yang terpisah, melainkan 2 sisi atau segi dari realitas yang satu dan sama. Jadi artinya apa? Di dalam masyarakat, ya, kita akan melihat diri kita. Jadi apa yang terjadi dalam masyarakat itu sebenarnya menurut Coley cerminan diri kita sendiri. Nah, individu tanpa masyarakat itu tidak ada, ya. Jadi artinya sebaliknya juga begitu. Jadi kita akan melihat bahwa di dalam masyarakat kita akan melihat siapa diri kita dan bagaimana masyarakat itu sendiri adalah juga cerminan, ya, cerminan dari diri kita. Jadi di luar individu itu tidak ada masyarakat, ya. Kemudian juga tadi sebaliknya di luar masyarakat berarti individu itu juga tidak akan berarti. Disinilah para pembelajar pentingnya kita memahami bagaimana mengembangkan diri kita, karena masyarakat itu akan baik kalau individunya baik, ya, dan individu itu juga, ya, akan berkembang manakala kita bisa tahu bahwa kita adalah modal dari terbentuknya masyarakat yang baik dan positif. Nah, kita akan mengembangkan kembali setelah kita memahami dari arti sosiologi dari beberapa tokoh tadi. Yuk, mari kita kembangkan bagaimana sejarah dari sosiologi. Nah, sosiologi ini sebenarnya merupakan ilmu yang baru, ya. Di abad ke-17 kita mengenal adanya sejarah revolusi, baik itu revolusi Amerika, industri, dan Prancis. Tapi kita melihat bagaimana perkembangan sosiologi ini mulai dari perkembangan awal, kemudian perkembangan dan abad revolusi. Nah, di perkembangan awal kita melihat tokoh dari pemikir Yunani, ya, dari Plato, ini mengemukakan bahwa masyarakat itu
apa yang ada di dalam masyarakat itu ya seperti itulah adanya, ya, bahwa mundur atau majunya dari masyarakat itu tidak bisa dicegah karena demikianlah masyarakat itu ada, ya. Jadi masyarakat itu apa adanya. Kemudian dalam teori perkembangan ternyata kita akan melihat bagaimana masyarakat itu kemudian tertarik untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan rasa ingin tahu, dan disinilah terjadi perkembangan ilmu yang sangat luar biasa di abad ke-17, ya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan sini menjadikan perubahan dalam masyarakat dengan memiliki ciri-ciri ilmiah, ya. Jadi ingin membuktikan, ingin mengkaji, mengembangkan rasa ingin tahu dengan berbagai metode, akhirnya mereka menemukan ilmu pengetahuan dan akhirnya melahirkan teknologi. Nah, teknologi-teknologi inilah yang kemudian menyebabkan manusia berpikir bahwa mereka bisa hidup berkembang lebih baik, banyak hal yang bisa mempermudah kesulitan-kesulitan hidup mereka dengan mengembangkan teknologi. Sampai pada akhirnya dalam sejarah terjadilah yang disebut dengan revolusi industri, ya, di mana revolusi ini adalah perubahan secara cepat, yaitu perubahan di dalam proses pembuatan barang-barang yang tadinya secara manual menjadi dengan industri besar dengan hasil yang menjadi lebih cepat, lebih banyak, dan lebih produktif. Nah, akhirnya terjadilah perubahan dalam masyarakat di mana masyarakat kemudian berlomba-lomba untuk menyulap lahan pertanian mereka, lahan-lahan perkebunan mereka menjadi pabrik-pabrik, menjadi industri, ya, menjadi revolusi agraria. Dan akhirnya kita melihat perkembangan yang luar biasa dengan menjadi yang kita sebut dengan perubahan, yaitu terjadinya revolusi industri. Nah, disinilah sosiologi ini akhirnya lahir dalam kaitannya dengan abad revolusi ini, di mana masyarakat tumbuh perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di dalam struktur masyarakat. Apa yang berubah? Kita akan melihat di dalam masyarakat industri, masyarakat pertanian berubah menjadi masyarakat industri. Terjadinya masyarakat-masyarakat yang baru, di mana kita mengenal ada masyarakat pemilik modal. Kemudian lahirnya kapitalisme, ya, paham ekonomi di mana pemodal-pemodal itu ingin mengambil untung yang sebesar-besarnya dari industri dengan menekan modal sekecil-kecilnya sehingga mereka mendapatkan untung yang besar. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana akhirnya terjadinya perubahan dalam masyarakat. Nah, inilah adalah bahan kajian dari sosiologi, ya. Ada masyarakat buruh pekerja yang dipekerjakan sebagai buruh dengan upah yang rendah karena pemilik modal ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Nah, ini menjadi bahan menarik dalam kajian ilmu sosiologi sebagai pengaruh dari adanya revolusi industri. Kemudian juga revolusi Amerika, pengembangan industri menyebabkan negara-negara industri ini ingin memperbesar industrinya dengan mencari daerah-daerah koloni baru sampai akhirnya menemukan daerah-daerah di negara lain dan menjadikan daerah-daerah itu sebagai daerah koloni. Nah, akhirnya kesadaran mereka yang tinggal di daerah-daerah koloni itu untuk memerdekakan diri. Nah, di Amerika ini lahirlah yang disebut dengan revolusi Amerika, ya, membebaskan diri mereka untuk tidak menjadi koloni dari kekuasaan para penjajah yang disebut yang akan mengembangkan mengembangkan industrinya itu, ya. Kemudian juga kita melihat
pengembangan ilmu pengetahuan itu bukan dalam sudut teknologi saja, tapi juga mengembangkan wawasan berpikir. Terutama di sini adalah di Prancis yang melahirkan kaum menengah yang memiliki wawasan, ya, bahwa kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang sewenang-wenang dari raja-raja di Prancis ini tidak sesuai, ya, dengan kemanusiaan itu sendiri. Maka lahirlah paham yang kita kenal dengan istilah demokrasi, ya, dari rakyat, ya, oleh rakyat, ya, dari rakyat untuk rakyat, ya, dari dan untuk rakyatnya. Bagaimana kemudian bisa mengalahkan kekuasaan absolutisme di Prancis yang melahirkan ada di situ kaum terpelajar, ya, kemudian kelas menengah menumbangkan kekuasaan absolutisme Louis, ya, atau raja-raja di Prancis. Nah, disitulah kita melihat adanya perubahan-perubahan yang sangat menarik sekali untuk dibahas dalam kaitannya dalam abad revolusi Prancis di abad ke-17, ya, seperti itu. Nah, inilah para pembelajar, kita bisa melihat bagaimana perkembangan ilmu sosiologi dari perkembangan awal yang melihat masyarakat sebagai sesuatu apa adanya, bahwa baik atau majunya masyarakat, mundur majunya masyarakat itu terjadi begitu saja. Yang kedua adalah kesadaran bahwa masyarakat itu bisa berkembang dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan yang melahirkan suatu perubahan besar dalam pola berpikir dan bertindak mereka, sehingga menciptakan kelompok-kelompok baru dalam masyarakat karena lahirnya revolusi industri, kemudian revolusi Amerika, juga revolusi Prancis. Ya, silakan dalam sejarah kalian bisa membacanya kembali. Nah, ini adalah yang akhirnya menarik untuk para tokoh-tokoh seperti Auguste Comte itu meneliti perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat dan hubungan timbal baliknya, ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang harus dipahami sebagai bahan awal dari pemahaman kalian tentang sosiologi itu adalah tentang ciri sosiologi sebagai ilmu itu apa. Nah, sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai ilmu, ya, yang menguatkan sosiologi itu sah sebagai ilmu, ya, diakui keberadaannya sebagai ilmu. Yang pertama adalah empiris, yang kedua teoritis, kumulatif, dan non etis. Apa itu empiris, ya? Empiris itu adalah berdasarkan kenyataan, ada bukti, ada faktanya. Jadi semua yang ada di dalam penelitian sosiologi atau ilmu sosiologi itu harus berdasarkan fakta, bisa diteliti, bisa diobservasi, bukan spekulatif. Misalnya apa? Kita ingin melihat bahwa di dalam masyarakat itu ada masyarakat miskin, misalnya. Apakah sebuah kemiskinan itu sebagai sebuah fakta? Bisakah diobservasi? Nah, tentu kita akan melakukan sebuah penelitian di sana. Kita lihat, kemiskinan itu seperti apa, kita catat, ya. Misalnya konsep dasarnya kemiskinan itu apa? Kemiskinan itu setelah diteliti kita melihat adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dari manusia secara layak, berkaitan dengan apa? Sandang, pangan, dan papan. Ya, kita melihat jikalau orang tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya secara layak, berarti itu kategori dari satu kondisi yang kita sebut dengan kemiskinan. Nah, itu bisa diobservasi, ya, dengan bukan mengada-ada kalau kita ingin menyatakan sebuah kondisi masyarakat miskin, misalnya. Begitu juga dengan masyarakat kota dan sebagainya. Kemudian ciri yang berikut adalah teoritis, ya, bahwa sosiologi itu bersifat teoritis, bisa diabstraksikan. Apa yang kita teliti tadi, apa yang kita observasi tadi dari hasil empiris itu bisa
diabstraksikan, bisa dijelaskan, ya, bisa dideskripsikan tentang apa itu. Misalnya kita meneliti tentang remaja. Apa sih yang dimaksud dengan remaja? Ya. Nah, ini bisa diabstraksikan setelah kita mengkaji, meneliti, memahami tentang remaja. Oh, remaja kalau dilihat dari usia itu adalah individu manusia berusia misalnya kisarannya setelah akil balik berapa? 12 sampai 25 tahun. Misalnya di Indonesia setelah lulus kuliah itu kita masih kaji sebagai remaja. Kemudian apalagi? Oh, dilihat dari perilaku, sikap. Ternyata remaja itu setelah kita teliti, kita catat dari beberapa sampel dari orang yang kita anggap sebagai remaja, punya jiwa inovatif, kreatif, punya visi dan misi positif ke depan. Nah, akhirnya kita bisa abstraksikan di sini, bisa kita susun dari apa yang kita sudah catat tadi bahwa remaja adalah seorang individu misalnya dari yang berusia di antara 12 sampai 25 tahun yang memiliki suatu sikap perilaku inovatif, ya, memiliki sikap positif, punya visi dan misi ke depan. Nah, itu yang kita sebut dengan teoritis. Bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah kumulatif. Apa itu kumulatif? Kalau dalam matematik nih kumulatif artinya bertambah, bertambah-tambah. Nah, jadi sosiologi sebagai ilmu itu makin berkembang, semakin maju, semakin masyarakat itu kompleks dengan segala bermacam masalahnya. Nah, makanya sosiologi itu makin bertambah-tambah, ya, makin luas ilmunya. Nah, di sini teori-teori yang pernah ada tidak dibuang, tapi teori-teori ini menjadi dasar dari bagaimana penelitian-penelitian tentang masyarakat selanjutnya, ya. Jadi, teori kumulatif itu artinya bahwa sosiologi itu mengembangkan pengetahuannya, pemahamannya lebih luas lagi dari konsep-konsep yang sudah ada, ya, dan makin bertambah, makin berkembang. Contohnya misalnya dulu kita tidak mengenal tentang misalnya masyarakat imigran. Kita belum mengenal misalnya komunitas A, komunitas B. Nah, itu kita sekarang tahu. Oh, setelah kita teliti ternyata di dalam masyarakat tertentu itu ada komunitas-komunitas tertentu dalam masyarakat. Nah, ini artinya semakin luas lagi. Suatu saat kita menemukan lagi komunitas yang baru dengan konsep dari yang sudah kita temukan tadi tentang komunitas A, kita mengembangkan lagi. Oh, ternyata ada lagi di masyarakat tentang komunitas B dan lain-lain, ya. Jadi makin bertambah. Nah, selanjutnya bahwa sosiologi sebagai ilmu itu bersifat non-etis. Non-etis itu artinya dalam sosiologi itu membicarakan apa adanya, ya, bukan kita meneliti untuk oh ini bagusnya begini, yang jelek gak usah ditulis, bukan seperti itu. Jadi kita kalau meneliti sebuah masyarakat ya apa adanya, bukan memandang baik atau buruknya tentang fakta. Oh ini baik nih untuk bagus ini di fakta ini untuk ditulis, ini buruk nih kita tulis, bukan, tapi membicarakan apa adanya, ya. Jadi non etis. Jadi apa yang ada di dalam kondisi kenyataannya itulah yang ditulis dalam penelitian sosiologi. Nah, itulah para pembelajar ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Bisa dipahami bersama? Ya, kalian kembangkan kembali ya. Nah, sekarang yang terakhir sebagai pertemuan kita kali ini kita membahas tentang perspektif sosiologi. Apa itu perspektif sosiologi? Pandangan orang, ya. Pandangan orang tentang sosiologi itu apa? Apa pandangan masyarakat itu tentang sosiologi, ya. Jadi bisa dijabarkan bahwa perspektif sosiologi itu adalah pola pengamatan ilmu sosiologi dalam mengkaji tentang kehidupan masyarakat dengan segala aspek atau proses sosial dari kehidupan di dalamnya, ya.
Jadi bagaimana hubungan timbal balik antara aktivitas dalam masyarakat yang satu dengan aktivitas masyarakat yang lain. Kemudian bagaimana kita memandang dari kehidupan di masyarakat itu sendiri, itulah yang disebut dengan perspektif sosiologi. Bagaimana kita memandang dari masyarakat. Nah, yang pertama, pandangan kita tentang masyarakat itu adalah perspektif evolusionis. Nah, apa itu? Nah, ini dalam perspektif evolusionis ini kita membicarakan tentang bagaimana tumbuh dan berkembangnya masyarakat seperti yang diteliti oleh tokoh kita, Bapak Sosiologi Dunia tadi, yaitu Auguste Comte, ya. Nah, jadi perspektif awal yang memberikan gambaran bagaimana masyarakat itu tumbuh dan bagaimana sebuah masyarakat itu berkembang, ya. Nah, selanjutnya ini adalah pandangan yang paling lama tentang masyarakat, ya. Kita melihat tentang bagaimana masyarakat itu tumbuh dan masyarakat itu berkembang. Nah, selanjutnya pandangan kita bagaimana kita memandang masyarakat itu, masyarakat seperti apa di dalam proses sosial dalam kehidupannya adalah fungsionalis. Pandangan masyarakat kita ini, masyarakat itu yaitu perspektif fungsionalis, fungsi, ya. Jadi kita melihat di sini adanya fungsi di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Bagaimana itu? Yaitu kita bisa melihat bahwa suatu tindakan-tindakan yang dilakukan, ya, di dalam masyarakat itu dikarenakan adanya fungsi, ya. Nah, jadi ini tokoh utamanya, kalau tadi Auguste Comte, ini tokoh utamanya adalah Robert Camerton, ya. Di sini bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu karena dianggap punya fungsi. Jadi masyarakat ini bisa stabil, ya. Masyarakat ini bisa seimbang karena setiap masyarakat menjalankan perannya masing-masing. Masyarakat sebagai jaringan kelompok yang bekerja bersama-sama, ya, karena masing-masing ingin kondisinya ini seimbang, ya. Jika pola perilaku itu hilang, berarti dianggap bahwa tidak dibutuhkan lagi, bahwa pola perilaku itu tidak punya fungsi, ya. Jadi kita bisa melihat keseimbangan itu terjadi karena setiap masyarakat menjalankan fungsinya masing-masing, menjalankan perannya masing-masing. Itulah yang menjadikan sebuah keseimbangan atau sebuah sistem yang stabil dalam masyarakat. Oke. Selanjutnya, pandangan berikut adalah bagaimana kita memandang masyarakat nanti dari kajian perspektif interaksionisme. Jadi kita membaca bagaimana masyarakat itu dari pemaknaan interaksi yang terjadi. Nah, interaksi ini bisa digambarkan dalam bentuk simbol, isyarat-isyarat, ya, atau juga di dalam kalau sekarang ini tentu yang lebih lagi adalah dalam bagaimana orang berkata di dalam lisan, ya, berkata-kata secara lisan atau dalam kata-kata, ya. Nah, jadi pemaknaan dari interaksi ini bisa bersifat subjektif, juga bisa bersifat objektif. Misalnya kita memandang tentang satu interaksi tentang perilaku, tentang pengertian sebuah kesopanan, ya, sopan santun. Jadi bisa saja secara subjektif perilaku seseorang itu dianggap sebagai tidak sopan, ya, secara subjektif. Tapi secara objektif orang bisa saja dikatakan bahwa itu adalah perilaku yang masih dalam kategori sopan. Jadi ini bagaimana sebuah masyarakat memaknai dari sebuah interaksi yang ada, ya, yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, ya. Jadi ini digawangi oleh Peter L. Berger, ya, tokohnya itu.
Jadi bagaimana sebuah interaksi simbolik juga itu memusatkan perhatian pada interaksi yang terjadi antara individu dan kelompok-kelompok, atau kelompok dengan kelompok, kelompok besar atau kelompok kecil ya. Seperti itu bagaimana pemaknaan dari interaksi sosial itu dimaknai oleh suatu masyarakat. Ya, baik para pembelajar, mari yang terakhir kita mengkaji tentang pandangan masyarakat tentang bagaimana hubungan yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu, yaitu dalam perspektif konflik. Ini tokohnya adalah Karl Marx. Jadi apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu bisa terlihat seolah-olah stabil. Ini berbanding terbalik dengan perspektif fungsionalis ya. Bahwa apa yang kita lihat stabil itu dikarenakan ini adanya satu hasil ciptaan dari kelas orang yang punya kekuasaan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi orang-orang yang berkuasa, yang dominan itu ini menciptakan satu kondisi di mana masyarakat yang lemah itu harus mengikuti sistem yang ada. Jadi artinya apa? Ya, suatu kondisi di mana keseimbangan atau konsensus itu terjadi karena adanya hasil ciptaan dari kelas yang dominan terhadap masyarakat yang lemah, seperti itu. Nah, inilah dari pandangan-pandangan sosiologi berdasarkan perspektif konflik. Ya, bisa kalian kembangkan kembali sehingga kalau kita lihat tadi di perspektif fungsionalis bahwa sebuah masyarakat itu bisa stabil karena individu-individunya menjalankan fungsinya masing-masing ya. Tetapi kalau di sini bukan karena itu ya. Masyarakat itu bisa kelihatan stabil karena ada kelompok dominan yang memaksakan ya, yang menyebabkan masyarakat itu bisa tunduk karena ada aturan-aturan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dominan ya. Nah, disinilah kita melihat Karl Marx, kita mengenal tentang teori kelas ya. Nanti ada perjuangan kelas dan lain-lain seperti apa ya. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kalian sudah pahami ya bahwa di dalam sosiologi ada pandangan-pandangan bagaimana kita bisa melihat masyarakat itu dalam kehidupan sosialnya ya, di dalam proses sosialnya, di dalam aktivitasnya, baik itu perspektif evolusionis, fungsionalis, interaksionis, dan perspektif konflik. Nah, demikianlah para pembelajar apa yang bisa disampaikan dalam materi ini. Terima kasih atas apa yang sudah kalian perhatikan. Sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang dalam bahasan selanjutnya tentang sosiologi. Tetap semangat untuk belajar sosiologi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.